salib Allah, kami umat-Mu benar-benar menjadi umat yang pemenang. Pagi hari ini Bapa, jikalau kami sudah menyiapkan hati kami, siapkan setiap hati kami Tuhan, yang haus, lapar akan kebenaran-kebenaran firman. Ini hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Namun pagi hari ini Bapa, biarlah perkataan Allah ada atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, bukan secara manusiawi hamba berbicara Tuhan, namun karena urapan yang daripada Allah yang mampu menyembuhkan setiap kami, perkataan Allah yang mampu merontokkan setiap hati kami yang keras. Dan kami percaya Tuhan, karena kebangkitan Allah, kami boleh benar-benar menjadi umat yang pemenang. Berkati Tuhan jemaat di tempat, berkati Tuhan anak-anak kami sebagai tunas-tunas Allah, anak yang menjadi penerus bagi gereja-Mu di tempat. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, berkati para orang tua, bahkan guru sekolah minggu yang melayani anak-anak di tempat. Biar anak ini menjadi anak yang berbakti pada orang, menjadi anak yang setia dalam diri. Terima kasih Tuhan, dan kami siap pagi hari ini menerima janji-janji Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, jangan kaget kalau saya ada di atas mimbar, bukan karena kebiasaan saya, bukan karena kepintaran saya boleh dipercayakan di tempat ini. Yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala serta pengurusan yang boleh mengizinkan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Sekarang kan saya cuma tahu Bapak Gembala namanya Bapak Pendeta Sabar Nainggolan, itu rumahnya di Sarua dekat gereja yang banyak dogi-doginya. Mungkin saya sudah tahu itu. Tapi apakah tahu saya hobinya apa? Apakah saya tahu kebiasaannya apa? Betul? Makan kesukaannya apa? Yang saya tahu pisang, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu main dapat pisang, ya kan? Yang saya tahu itu kemana-mana kita cari pisang yuk balik. Ya kan? Saya mulai dekat dulu saya baru kesini tahu. Ya kan? Mungkin Pak Gembala dikenal orang yang sama kayak saya, tingginya sama gitu kan. Bapak Ibu mengenal orang, nggak sekedar tahu. Kalau kita cuma tahu Yesus, belum tentu Tuhan tahu kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita tahu namanya presiden kita Pak Jokowi gitu. Tapi apakah Pak Jokowi mengenal saya? Belum tentu. Saya sakit aja nggak ditengokin Bapak Ibu. Jangan sampai di sini Bapak Gembala nggak mengenal kita, nggak mengenal jemaatnya. Kalau jemaat mau dikenal Bapak Gembala, minimal dekat, ajak traktir, ya, ada rilis, ajak traktir, tahu, ya kan? Ya anak muda nih, misalnya anak muda pengen deket cewek atau deket cowok atau gebetan, pertama cari apanya? Cari tahu dulu, googling, namanya siapa ya? Mesia. Lihat Facebooknya, betul nggak? Apalagi lihat IG-nya, betul nggak? Apalagi cari tahu, betul nggak? Itu baru kita ketemu gebetan, Bapak Ibu juga mungkin dulu punya pasangan, sekarang jadi istri atau jadi suami. Kita cari tahu dulu, dia hobinya apa sih, ya kan? Tanya tetangga, tanya temennya, gitu kan. Ulang tahunnya kapan? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Bagaimana kita mau mengenal Allah kalau kita nggak pernah baca firman? Ya kan? Bukan buat saya juga, lu aja kayak gitu baca gitu. Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan, kebanyakan pendeta-pendeta, saya nggak bilang Bapak Gembala ya, mohon maaf, saya kebanyakan pendeta-pendeta mengajarkan orang Kristen, orang percaya untuk mengenal Tuhan itu bangun jam 4 subuh, saat teduh, ya. Baca firman, penyembahan 2 kali biar ngangkat. Saya jamin seminggu nggak ada yang kuat Bapak Ibu. Saya umur belum pernah tuh begitu. Saya lakuin seminggu karena saya ketua pemuda dulu. Seminggu nggak kuat Bapak Ibu. Kalau kita mencari Tuhan seperti itu nggak sanggup. Bagaimana caranya? Tuhan itu bisa cari di mana aja, betul?
Sambil ngopi kita bisa ngobrol sama Tuhan. Sambil makan ya. Kalau kita cuma nyari Tuhan, wah doa satu duduk sejenak. Bapak Ibu juga kalau tanya saya juga bangunnya jam 6. Yang minimal kita kalau bangun tidur terus kita berdoa terus perut kita mules, kira-kira konsen enggak? Enggak kan? Mencari Tuhan jangan terlalu kaku. Baca Alkitab enggak mesti di rumah, Bapak Ibu enggak mesti jam 4. Bapak Ibu bangun, ada handphone mungkin lihat-lihat firman Tuhan, kan ada orang status firman Tuhan juga ya. Buatlah kita mengenal Tuhan itu seperti sahabat. Amin. Di ayat 9 di sini Paulus menerangkan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ayat 8, akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saya pernah baca buku sampah di sini. Itu bukan sekedar sampah yang ada di sana, Bapak Ibu. Bukan sekedar sampah makanan. Sampah di sini kalau saya pernah baca buku itu, maaf, lebih ke kotoran, Bapak Ibu. Kotoran itu udah nggak pernah ada harganya. Betul, kotoran itu udah nggak ada harganya selain dijadikan pupuk. Jadi semuanya, segala kebanggaan kita di masa lalu, segala kejahatan kita, segala sombongan kita, Paulus menganggapnya sampah karena pengenalan akan Kristus. Ada 3 poin mengenal dibangun lewat 3, Bapak Ibu. Yang pertama, melalui hubungan atau familiarity, itu bahasa Bataknya. Lalu pengalaman, ini bahasa Bataknya personal experience, ya kan? Bahasa saya kan keren kan, Bapak Ibu? Amin. Personal experience, ya. Lalu yang ketiga, komitmen yang konsisten. Bapak Ibu, kebanyakan pebisnis, nih, sini kan ada Pak Gembala pebisnis. Perhatiin nih, yang kerja sama Pak Gembala siapa? Victor, anaknya, betul nggak? Siapa lagi? Erik, kenal, betul nggak Pak Gembala? Coba Pak Gembala nyomot orang dari sana, kalau nggak kenal, belum tentu percaya. Soal mengenal Kristus adalah sebuah kepercayaan. Kita di sini berhak memutuskan kita mau percaya Tuhan atau enggak. Kita mau mengenal Tuhan atau enggak. Kita bisa mengatakan aku tidak mau mengenal Tuhan karena Tuhan nggak kelihatan. Bisa kan? Sangat bisa. Tapi kita memutuskan kita buat mengenal Tuhan, kita bangun hubungan. Pengalaman pribadi itu penting banget, Bapak Ibu. Pengalaman pribadi itu, Yesus baik itu, saya mau tekankan, bukan kata orang. Betul. Saya mengalami Tuhan itu bukan kata orang. Dulu gue bilang orang ikut gereja lu enak. Ternyata saya ikut ke gereja, begitu saya kenal Kristus pertama kali, enggak enak, Bapak Ibu. Lama banget saya menderita di dalam kemiskinan, lama banget saya. Begitu saya jadi orang Kristen pertama kali di SMP, tadinya kan saya Muslim, Bapak Ibu. Tadinya gitu. Begitu saya teman tuh banyak banget, satu SMP banyak. Begitu saya kenal Tuhan, belum kenal ya. Begitu saya percaya Tuhan, jadi orang Kristen, satu sekolah ada yang mau temenan saya. Tapi saya mengalami dari hari ke hari, dari tahun ke tahun saya mengalami Tuhan itu baik, bukan kata orang, bukan kata pendeta. Dan kita yang ada di sini harus mengalami Tuhan itu secara pribadi. Kalau kita cuma sekedar datang ke gereja, nggak dapat apa-apa pulang, kita cuma sekedar jadi orang Kristen KTP atau Kristen bajakan, Bapak Ibu. Kalau Kristen bajakan, ketawa. Kristen KW, apa hari kan saya KW super. Apa bedanya KW super sama KW? Sama-sama kan? KW. Jangan sampai kita jadi Kristen KW, Bapak Ibu. Kalau kita nggak sekedar mengenal Tuhan itu cuma tahu kulitnya, oh nanti tanggal 25 kita Natal, merayakan kematian, merayakan kebangkitan, udah hari Minggu gereja, anak-anak kita hari Minggu sekolah Minggu, sekedar formalitas. Buat apa? Sekalipun jumlah kita di sini sedikit, kalau kualitas kita lebih daripada gereja-gereja besar, kita akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tadi kembali lagi hubungan, familiarity. Pak Gembala jadi orang-orang yang dekat. Victor itu anak, tuh hubungan. Erik jemaat. Siapa lagi? Si Reza juga ya. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, jangan harap Tuhan juga bisa mengenal kita. Yang kedua, komitmen, pengalaman pribadi. Lalu yang ketiga, komitmen yang konsisten. Kalau Bapak Ibu punya komitmen ikut Tuhan sampai akhir, jangan setengah-setengah.
Jangan sampai nanti anak muda ketemu pasangan yang kinclong, cabut. Udahlah, Tuhan saya sampai sini aja kenal Tuhan. Jangan sampai gitu. Totalitas. Sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua yang saya sampaikan, tadi kan di ayat 10 yang kukendaki ialah mengenal Dia. Lalu yang kedua, mengalami kuasa kebangkitannya. Poin yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan. Klimaks dari perjalanan Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan Yesus khotbah, Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyatakan banyak mujizat, klimaksnya sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Titik puncaknya adalah hari ini. Yesus bangkit, amin. Kalau Yesus aja bisa bangkit, kenapa kita juga nggak bisa? Jadi persamaannya kayak gini, kita jangan mati dulu terus kita bangkit, bukan seperti itu pengertian Bapak. Kalau Tuhan Yesus saja mengajarkan, dia bisa sampai titik, sampai Tuhan Yesus saja mengalami ketakutan sebelum disalib, sampai dia mati, di hari ketiga dia bangkit. Kenapa meskipun kita terpuruk secara ekonomi, meskipun kita belum bekerja, kalau Tuhan Yesus sudah membuktikan dia bisa bangkit, kenapa kita nggak bisa bangkit? Amin. Kenapa gereja ini juga nggak bisa bangkit? Kalau Yesus aja sudah membuktikan dia bisa bangkit, gereja di sini pun pasti bisa bangkit, Bapak Ibu. Amin. Amin. Mulai dari mana? Mulai dari hal kecil, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di keluarga, kita nggak bisa jadi contoh. Secara pribadi kita nggak bisa jadi contoh di keluarga. Percayalah, keluarga itu juga nggak akan bisa jadi contoh buat jemaat di sini. Kalau jemaat di sini nggak bisa jadi contoh buat jemaat-jemaat yang lain, percayalah gereja ini juga nggak bisa jadi contoh buat lingkungannya. Bagaimana kita mau bangkit dari sebuah komunitas yang kecil? Kalau dari diri kita sendiri aja nggak bisa, Bapak Ibu. Saya di sini bukan menggurui sekali lagi ya. Kita kan kebaktian jam 9, Bapak Ibu, betul? Ya kan? Selalu time jam 9. Saya salut di sini. Saya selalu kalau kebaktian dulu ya. Mulai jam 8, tapi jam 8:15 selalu. Mau di gereja mana pun saya pernah bergereja selalu. Tapi di sini kayaknya on time terus gitu. Jam 9 time ya. Betul nggak? Tapi kita minimal ke gereja itu jangan telat, Bapak. Kalau kita mau bangkit. Kan ada lagu kayak gitu. Judulnya mikir, Bapak Ibu. Boleh nyanyi kan? Iya. Kebaktian mulai jam 9. Kamu selalu telat setengah jam. Ya. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir. Kalau Bapak Ibu kebaktian aja telat, bagaimana Bapak Ibu mau jadi berkat? Betul nggak? Dari hal yang kecil. Saya nggak bilang. Saya selalu nggak pernah bilang gitu. Kita belajar, Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah belajar dari hal kecil, percayalah kita bakal susah maju di tempat itu, Bapak Ibu. Itu contoh yang kecil ya. Amin, Bapak Ibu. Lalu Pak Firman. Pak Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Siapa yang lagi WhatsAppan? Bapak Ibu, firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan manusia yang ngomong. Tuhan memakai hambanya, Tuhan memakai manusia untuk menyampaikan firman. Kalau kita nggak menghargai itu bukan sebagai otoritas yang paling tinggi, bagaimana kita menghargai sesama kita? Amin. Bagaimana kita menghargai tetangga kita? Bagaimana kita menghargai hadirat Tuhan boleh ada di tempat ini? Kalau dari hal ibadah aja Bapak Ibu masih main-main. Yang nyanyi tadi bukan ciptaan saya, ada penciptanya Bapak Ibu. Cuma saya cuma mengutip, ya kan? Jadi nanti kalau Pak Gembala lagi khotbah, jangan lagi gitu. Itu tuh nggak tadi lagunya? Kristen KW, Bapak Ibu. Amin. Tadi apa lagunya? Pak Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsApp status. Gue lagi ibadah. Tuhan udah tahu, Bapak. Nggak perlu semua orang tahu kamu lagi ibadah. Kalau mau mengenal Tuhan, kalau mau kita bangkit, lagi ibadah KKR, gereja ini, terus bangga gitu, pamer, Bapak. Mau katakan pamer, cukuplah kita yang Tuhan tahu hati kita. Amin. Lagunya lanjutannya lagi. Jamin mulu udah. Itu ya.
kebangkitan mengubah bencana menjadi kemenangan. Amin. Bagi murid-murid Yesus yang ada bersama dengan Yesus selama Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka hilang pengharapan, loh. Bagaikan bencana, betul nggak? Bagai siang hari sambar petir kayak gitu kan, kurang lebih kayak gitu suasana murid-murid Tuhan Yesus itu. Kalau kita balik lagi ke masa lalu, kita bisa membayangkan murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, hilang pengharapan mereka. Tapi ketika Yesus bangkit di hari ketiga, kebangkitan mengubah bencana menjadi kemenangan. Jangan pernah putus asa dengan keadaan kita, Bapak Ibu. Sekalipun kau nggak dihargai di lingkungan, di keluarga, percayalah itu bukan bencana. Sekalipun engkau nggak sekolah tinggi, percayalah itu bukan bencana. Sekalipun kita belum bekerja, sekalipun ekonomi kita terpuruk, sangat terpuruk, itu bukan bencana. Melalui janji Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita akan beserta Tuhan, akan dibangkitkan. Amin. Bangkitkan gairahmu, bangkitkan motivasimu. Amin. Tanpa kebangkitan, kekristenan tidak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu nggak pernah bangkit, nggak ada yang namanya gereja sekarang. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit 2000 tahun yang lalu, nggak pernah ada yang namanya Kristen. Di 1 Korintus tadi, di ayat 20, yang benar adalah karena Tuhan Yesus bangkit, kita ada sampai sekarang. Amin. Kita boleh mengenang semua karena anugerahnya. Tanpa kebangkitan, ini poin ketiga, tanpa kebangkitan kekristenan tidak pernah terjadi. Lalu tanpa kebangkitan kita masih dalam kuasa dosa. Tanpa Tuhan Yesus bangkit, semuanya sia-sia, kita masih ada dalam kuasa dosa, Bapak. Biarkanlah melalui kebangkitan Tuhan, Kristus hidup dan menjadi raja dalam hati kita. Amin. Dalam hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita. Biar Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Masih ada 45 menit lagi ternyata. Materinya udah mau habis, saya bingung. Tapi percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan panjang dan pendek, ketika itu mengena buat hati kita, itu jauh lebih berkuasa. Amin. Amin. Yang terakhir nih paling gak enak. Baik lagi yang pertama tadi, yang di merah-merah ini tadi, yang pertama, yang slide pertama. Saya bukan stand up comedy, mereka tanpa catatan bisa ngomong. Saya bingung gitu. Nah, yang terakhir dah, yang dikehendaki ialah penggalian. Tadi udah saya bahas bagaimana cara kita mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Kita mesti bangkit dari hal-hal kecil. Amin. Lalu yang ketiga adalah mengalami persekutuan dalam penderitanya. Amin. Bukan mengalami kekutuan, jangan sampai salah ngomong. Mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Oke, saya mau jelaskan sini apa sih yang diartikan mengalami penderitaan. Apakah kita harus mati seperti Tuhan Yesus? Harus disalibkan? Siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Nggak mau kan? Kalau orang kita dikatain orang aja tidak bisa sehat, betul nggak? Di sini Tuhan bilang kita nggak harus mati, nggak harus dicambuk-cambuk baru kita jadi serupa dengan Kristus. Nggak seperti itu. Tapi di sini menderita dalam persekutuan ialah kita mau nggak nih lepasin dosa, kan kayak gitu. Sadar atau tidak sadar, ketika kita ambil keputusan untuk jadi pengikut Kristus atau jadi orang Kristen, itu jadi orang percaya, berarti kita juga menyetujui atau menyanggupi menderita seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu. Saya baca lagi. Sadar atau enggak, ketika Bapak Ibu menyerahkan diri, Tuhan saya percaya Tuhan, artinya secara tidak langsung kita juga menyetujui atau menyanggupi kalau kita harus menderita seperti Tuhan. Dalam kata lain, memikul salib, Bapak Ibu. Betul nggak? Kan selalu diajarin tuh di gereja-gereja, bahkan di seminar, di khotbah, kita harus memikul salib. Coba aja gampang kiri kanan tetangga. Kalau kagak ditampar balik, betul nggak? Betul.
Betul Pauluan? Coba sini saya tampar. Kalau kaget tampar balik saya, mungkin saya bisa lebih bengek Bapak Ibu. Saya nampar Pak, saya bisa lebih bengek. Betul nggak? Manusiawi. Enggak gampang loh memikul salib. Firman Tuhan bilang, biarlah ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Artinya apa? Bukan nih, ya bego juga sih kalau kayak gitu kan. Ya kita maksudnya pakai hikmat juga. Kata firman Tuhan, gampang aja nih Tuhan ya. Misalnya ditampar kita kasih, yang nggak gitu juga Bapak Ibu. Kalau kita ditampar artinya, ditampar itu kan nggak harus secara fisik. Ketika kita dicemooh, ketika kita dijelek-jelekin orang, doain aja. Itu artinya memberi pipi kanan kita. Ketika kita ditampar, sakit banget ya. Doain aja Bapak Ibu. Mau? Mau? Haleluya. Tengah-tengah. Percayanya kurang ini. Mau mengampuni? Yang kemarin Bapak Pembala kita luar biasa ya. Kayak yang Pak Lek aja kayak kemarin Bapak Pembala aja ada 2 poin, mengampuni atau diri sendiri ya. Kalau kedua mengampuni orang lain. Kalau kita nggak bisa menderita, cuma kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa bangkit, tapi kita nggak mau menderita, nggak bisa sepaket Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh nggak boleh setengah-setengah, harus satu paket. Kalau paket poin yang ketiga Bapak Ibu nggak ngelakuin, sama aja. Apa faedahnya buat kita? Kalau kita cuma bisa mengasihi sesama orang bisa. Oh penjahat juga, pencuri juga, mereka mengasihi sesama rekan penjahatnya. Itu nggak? Kejadian yang belum lama itu ada begal. Betul nggak? Para begal, sesama begal, mereka saling mengasihi, betul nggak? Apa bedanya kita sama mereka? Kalau kita saya cuma bisa mengasihi, ya Pak, Jonathan. Saya cuma bisa mengasihi Pak Gembala. Dia bayar sama saya ya, timbangan sama aja. Nggak ada lebihnya daripada orang dunia Bapak Ibu. Kalau engkau mengasihi cuma anak doang, anak akan mengasihi kita. Itu hal biasa. Tapi bisakah kita mengasihi musuh kita? Itu yang disebut menderita. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Kita ambil komitmen nih. Kan yang tadi bilang komitmen. Mengenal Tuhan harus pakai komitmen. Banyak kejadian Bapak Ibu saya di keluarga selalu disalahin. Apa aja yang saya kerjain salah. Bukan keluarga saya yang mulia, keluarga besar. Apapun yang saya kerjain padahal buat kebaikan salah. Bahkan saya pernah sampai bilang anak durhaka gitu. Ya udah lagi kan, ya. Kalau saya cuma bisa bayar sama istri saya, anak saya, nggak ada upahnya sama. Saya belajar juga lah, yang tinggal orang tua, sama orang lebih tua. Kalau kita sesama jemaat ada bentrok, ada, selama kita masih bilang, gue paling benar, nggak akan pernah ada benar saya. Kadang-kadang kan manusia kayak gitu, gue paling benar, dia salah, gue salah, gue benar. Ya. Kayak angka 6 Bapak Ibu. Angka 6 dan 9. Angka 9 sini. Saya nyata 9. Tapi dari sisi Bapak Ibu lihatnya 6, betul kan? Bapak Ibu benar, saya benar. Dilihat dari sudut Bapak pandang Bapak Ibu itu angka 6. Tapi dilihat dari saya itu angka 9. Jangan pernah selalu kita bilang gua paling benar. Kalau kita selalu kayak gitu, kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang. Ya udah diam aja, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan aja udah Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Anggap aja dia nggak tahu dari ngapain Bapak. Gampang, susah. Mau belajar? Amin. Mau belajar? Haleluya. Enggak ya, saling mengampuni ya. Kita menderita itu saling mengampuni. Diberikan di pipi kanan, di pipi kiri. Artinya ketika kita disakiti, berikan pengampun. Lalu penderita berikutnya siap meninggalkan dosa. Nah ini susah seperti ini. Ya, dari zaman kakek moyang kita Adam udah jatuh dalam dosa, udah berakar, susah. Apalagi namanya keterikatan. Kita udah jadi dibaptis jadi orang Kristen, bisa WL gini-gini aja, bisa aja melakukan dosa. Bisa nggak? Sangat bisa. Tapi mau nggak kita meninggalkan dosa? Hari ini kita jatuh dalam dosa, kita berkomitmen, Tuhan saya bertobat besok nggak melakukan lagi. Tapi dibikin lagi dosanya baru. Jangan begitu juga, Bapak Ibu, kasihan Tuhan, kita menyalibkan Tuhan untuk 2 kalinya. Artinya siap meninggalkan dosa, artinya totalitas. Maaf, sekali lagi maaf. Di sini jikalau masih ada yang merokok, gitu.
Saya nggak bilang merokok itu dosa, bukan versi saya. Ya. Kalau Bapak Ibu ada yang masih merokok atau anak muda, percaya nanti masuk surga bingung. Benar nggak? Masuk surga bingung. Saya kasih tahu, jangan merokok dari sekarang ya. Masuk surga bingung. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Bapak Ibu kalau misalnya biar terbiasa merokok, nggak merokok, habis makan nggak merokok, nggak enak, pahit, betul nggak? Kayaknya nggak ada merokok di keluarga. Kalau biasanya kan orang merokok habis makan nggak merokok, pahit, betul nggak? Kayaknya Pak Ari pengalaman banget ya. Saya nggak merokok, tapi saya nanya teman-teman kayak gitu kan. Mereka lebih memilih merokok daripada makan. Kalau makan siang atau pagi lebih baik ngopi dan merokok, nggak sarapan. Kebanyakan orang kayak gitu, betul. Tapi saya mau kasih tahu, saya khawatir kalau Bapak Ibu masih merokok sampai Tuhan menjemput di surga nggak bisa merokok. Kenapa? Jadi ntar Bapak Ibu kalau nanya Tuhan Yesus, asam nih mulut, ya, rokok dong. Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus kan maha memberi, betul nggak? Setuju nggak di sini? Ya kan? Tuhan, gue pengen merokok nih, disuruh ini kan ini ilustrasi ya, ini ilustrasi. Tuhan, gue merokok nih, dikasih nggak Tuhan? Dikasih. Kalau orang di surga kita minta apa aja dikasih kok, ya dikasih. Ya, terus Tuhan, apinya dong. Di surga nggak ada api, apinya suruh ambil di neraka. Ya kan? Jadi Bapak Ibu khawatir udah masuk surga masuk neraka dulu, betul nggak? Di surga nggak ada api Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan merokok karena di surga nggak ada api. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nyundutnya bingung. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan kita ini kan kalau misalnya khotbah pendeta kita ini baik Tuhan. Kita udah tahu ini kita yang baik Tuhan, tapi menjaganya susah banget Bapak Ibu. Kita menderita itu susah gitu kan. Apalagi yang udah terbiasa. Jadi saya mikir gimana caranya. Saya juga sering dengar khotbah, dengar ya di surga nggak ada api. Kenapa kita nggak mikir sampai gitu ya? Terus apa yang keluar dari mulutmu biasanya menajiskan. Firman Tuhan kan bilang. Jadi kalau Bapak Ibu merokok supaya nggak najis, asapnya keluar. Jangan najis. Jadi apa yang keluar dari mulut kita kebanyakan yang najis. Firman Tuhan kita. Jadi kalau kita kata-kata kasar itu kan najis. Sama asap rokok juga najis. Jadi kalau supaya nggak najis, kalau merokok asapnya keluar. Baru najis. Mencemari orang yang lagi diangkut merokok. Ya, saya sebel banget kayak gitu. Yang pep, tau nggak pep? Tau nggak pep? Asap apa rokok elektrik. Meskipun wangi, tetap aja tenggorokan saya kering Bapak Ibu. Artinya apa? Orang itu udah nggak jadi berkat kan buat kita nggak? Kamu nggak dosa. Dosa adalah dosa. Nggak ada dosa kecil. Tuhan, gua kan cuma merokok. Tuhan kan gua cuma begini. Firman Tuhan bilang dosa tetaplah dosa. Nggak ada dosa kecil. Atau dosa kawin, nggak ada juga Bapak Ibu. Lanjutan tadi. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Iya. Kalau enggak namanya Kristen bajakan. Ada lagunya Bapak. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Jadi kalau Bapak Ibu hal kecil aja masih melakukan dosa, terus hal kecil aja nggak bisa lakukan, sama aja kita Kristen bajakan. Bapak Ibu kalau mau pakai barang memori kan, betul nggak? Pakai jam tangan ini memori, pakai HP juga maunya memori, betul nggak? Ada iPhone KW juga ada. Tapi apakah hidup kita mau disamakan menjadi KW? Tahu nggak? KW super, sama aja Bapak Ibu KW tempe. Jadilah Kristen yang sejati, yang bisa mengenal Tuhan utuh. Jadilah Kristen sejati, yang bisa bangkit. Gereja ini nggak bisa berdiri Bapak Gembala doang. Kita di sini Bapak Gembala butuh kita semua, butuh tim. Jadi api buat kiri kanan, yang kiri udah mulai panik bangkit. Jadi Kristen yang sejati, kita mau meninggalkan segala dosa-dosa. Siap Bapak Ibu? Amin. Mau lanjut? Haleluya. 2 orang. Mau lanjut?
sudah habis materinya. Nih, terakhir banget. Misalnya ada orang nanya, terus kalau saya udah melakukan ketiga hal tadi, upahnya, bonusnya, apa yang terjadi dengan diri saya? Kan kayak gitu kan. Saya udah kenal Tuhan nih, udah kenal banget. Orang saya lagi ngobrol Tuhan tapi ya, Tuhan makan. Udah kayak sahabat banget gitu. Jadi kalau saya ngomong Tuhan, Pak Gembala mari kalau belajar khotbah di mobil. Anggaplah kalau lagi khotbah, saya bingung Bapak. Saya bingung kalau saya belajar khotbahnya di mobil. Orang bawa mobil aja saya baru bisa gitu. Saya bingung gimana ntar saya menjelaskan segala macam. Saya bingung kan. Tapi ketika kita mengenal Tuhan lebih dekat, kapan aja kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Lalu apa yang akan kita dapat? Kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah bangkit nih. Terus kita juga sudah meninggalkan dosa kita. Amin. Sudah nggak ada asap gitu. Di ayat 10b saya bacakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Ketika kita sudah bisa melakukan poin 1, poin 2, dan poin 3. Poin 1 apa? Kristen Down. Yang satu yang tadi kan tanda yang merah. Ayo balik lagi pertama ya. Yang pertama apa tadi? Mengenal Tuhan. Ya. Yang pertama nih. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Di ayat 10 tadi, yang kukendaki ialah mengenal dia. Lalu yang kukendaki ialah mengalami kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Ketika kita sudah melakukan 3 hal ini, maka yang terjadi dengan diri kita adalah serupa seperti Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Tema Bapak Gembala nggak tanpa masalah, menjadikan jemaat seperti serupa seperti Kristus. Masalahnya, maukah kita serupa seperti Kristus? Nah, lalu muncul lagi masalahnya, mampukah kita menjalani? Itu menjadi pertanyaan untuk setiap kita. Tilik hati kita. Masihkah kita masih menyimpan kebencian kepada Allah? Segondok-gondok yang pasif, masihkah kita terikat dengan dosa? Dosa apa itu? Mampukah kita? Mari kita telik hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kembali kita renungkan. Kita tutup mata kita. Shalom. Selamat Paskah. Sekarang saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua, supaya lagu ini bisa memberkati kita semua. Amin.